Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur pada Shalom, Alpha Omega Kids yang hebat. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Luar biasa ya tentunya. Yes. Ya, pasti kalian sudah siap-siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan ya. Tante ajak untuk semua kalian bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu, cinta-Mu, sayang-Mu, pemeliharaanmu, serta penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membangunkan kami pagi ini dengan keadaan yang baik. Kini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami juga mau mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Roh Kudus yang mengurapi setiap kami dimanapun kami berada saat ini, beribadah, memuji, menyembah, biarlah sukacita memenuhi setiap kami, anak-anak Tuhan yang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami pagi ini. Dari awal sampai akhirnya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Ya, kita mau pujikan Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, memuji Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Lagi katakan ya, saat pagi hari ku datang lagi Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Lagi ya dari awal ya. Saat pagi hari ku datang lagi Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku
Haleluya. Shalom. Oke adik-adik, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selalu baru rahmatnya setiap pagi ya. Kita mau bilang pada Tuhan sama-sama bahwa bertambah dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Bersama kita mau pujikan ini dengan penuh sukacita dan semangat. Kita mau siapkan kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan satu lagi dengan pujian. Tuhanlah kekuatan kita dan Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Satu-satunya sumber pengharapan kita. Dan kasihnya selalu besar dan selalu ada buat kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerjang.
berdoa. Untuk sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui guru sekolah kami, guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, marifat, dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Dan bantu kami Roh Kudus untuk kami melakukan firman Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Tentunya semua baik dan sehat ya. Nah, kita bertemu kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Ya, kita buka dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca bersama ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dengan siapa kita mesti bergaul. Ya, kalau kita sudah menjadi anak yang baik selama ini, kita bergaulnya dengan teman-teman yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, kita bisa menjadi seperti mereka. Misalnya, kita selama ini patuh sama orang tua, nurut sama orang tua, tapi karena kita sukanya bergaul dengan teman-teman yang membantah, yang melawan orang tua, yang tidak mau dimintai tolong sama orang tua, kita bisa jadi ikut-ikutan seperti mereka. Ya, hati-hati kan, kita tidak boleh berkumpul, ya, tidak boleh bergaul nih selama ini kita hanya di rumah saja. Tapi kan kita bisa pakai HP kita untuk bergaul sama mereka, untuk chatting sama mereka. Nah, hati-hati ya. Kalau teman-teman kita itu sukanya di chattingannya itu omongannya kotor, suka berbohong. Nah, kita mesti hati-hati, kita tidak boleh ikut-ikutan seperti mereka. Ya, kalau selama ini kita sudah berkata jujur, perkataan kita manis, perkataan kita lemah lembut, tapi karena seringnya chatting sama teman-teman yang suka marah-marah, kita nanti jadi pemarah, ya. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Ya, misalnya kalau kita bergaul dengan teman-teman yang sukanya bilang aku tidak pernah belajar kok, aku tidak pernah buat PR. Nah, tapi padahal kita selama ini sudah pandai ya, sudah rajin, sudah tertib, PR kita kerjakan selesai ya, kita ulangan dan kita dapat nilai bagus, kita belajar rajin setiap hari ya, online di rumah kita ngikuti kelas setiap hari. Tapi karena kita bergaulnya dengan teman-teman yang sukanya bilang aku tidak pernah belajar, aku tidur, aku males. Nah, hati-hati, kita tidak boleh meniru seperti mereka. Ya adik-adik, karena apa tadi? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau begitu kita mesti bergaulnya dengan apa adik-adik? Jelas dengan firman Tuhan ya. Setiap hari kita mesti membaca firman Tuhan. Kita mesti berdoa supaya apa? Kebiasaan kita juga menjadi kebiasaan yang baik. Ya, yang taat kepada orang tua, yang rajin, yang omongan kita manis, ya, tidak berbohong, semua yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan lihat adik-adik ilustrasi ya, seperti apa sih pergaulan yang buruk itu. Pergaulan yang buruk seperti ini, kita saksikan ya ilustrasi. Ada gelas di sini dan ada air yang berwarna. Apa yang akan terjadi? Kita ikuti percobaan berikut ini.
meja sekarang sudah ada 4 gelas. 1 gelas berwarna biru, sampingnya kosong. 1 gelas berwarna merah, sampingnya gelas kosong. Nah, kita akan melakukan percobaan. Kalau ini tadi diumpamakan pergaulan yang buruk, misalnya yang berbohong, malas, tidak suka ibadah, tapi tadinya kita sudah mempunyai sifat yang baik, kebiasaan yang baik, seperti gelas ini bersih, ya, bersih. Tapi apa yang akan terjadi setelah kita masukkan? Kita tunggu sebentar. Begitu juga dengan gelas yang ini. Pergaulan yang buruk, misalnya suka membantah orang tua, tidak suka belajar, suka menyontek, dan yang di sini kebiasaan yang baik, bersih, ya, rajin dan lain sebagainya, sudah baik, ya. Apa yang akan terjadi? Kita akan masukkan kembali. Nah, kita tunggu adik-adik beberapa saat kemudian. Dan inilah yang terjadi setelah kita tunggu beberapa saat. Gelas yang berwarna biru ini lama-kelamaan airnya berpindah ke gelas yang tadinya kosong menjadi biru juga. Demikian juga dengan gelas yang berwarna merah. Lama-kelamaan airnya berpindah ke gelas yang tadinya kosong. Gelas kosong ini menjadi berwarna merah. Nah, adik-adik, ini membuktikan apa? Pergaulan yang tidak baik bisa menjadikan kita seperti itu. Yang tadinya kita sudah bersih, yang tadinya kita anak baik, tapi menjadi ikut-ikutan buruk. Maka kesimpulannya kita mesti berhati-hati dalam bergaul, dalam kita menggunakan HP kita untuk berteman dengan siapapun juga. Dan marilah kita tetap setia, tetap berdoa, tetap mendekatkan diri kita setiap hari kepada Tuhan, supaya kebiasaan kita tetap terjaga, kebiasaan yang sudah baik menjadi semakin baik. Dan kalau kita belum sempurna, belum baik, maka kita bisa diubahkan dengan kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Demikian adik-adik ibadah kita hari ini. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami mau Tuhan terus dekat kepadamu. Kami mau berhati-hati dengan pergaulan kami, dengan kami menggunakan handphone kami, dengan siapa kami mesti berteman. Tuhan, kami mau dekat kepadamu sehingga kebiasaan kami menjadi kebiasaan yang baik. Kami mempunyai sifat yang seperti Tuhan Yesus, yang sempurna, yang taat kepada orang tua, yang mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, berkati sekolah kami, berikan kami terus kesehatan Tuhan, agar kami dapat memuji Engkau setiap hari, agar kami dapat terus melakukan perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, dan bukan saja hanya mendengarkan ya adik-adik ya, kita melakukan firman Tuhan ya. Minta bantu Roh Kudus, tolong sama Roh Kudus untuk kita dimampukan melakukan firman Tuhan ya. Kita mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan satu pujian lagi. Terima kasih Yesusku, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Online service di rumah, memuji